Cerita romantis Diari Sobat 7. Suasana haru jelas masih jelas terasa di ruangan putih itu. Semua bersalaman selesai salat subuh berjamaah. Aulia mencium tangan kedua abahnya, Takzim. Aulia sudah menikah, Abah harus segera sehat, nanti kita pulang, Aulia berbisik. Tentu, nanti kita pulang, Kiai Somad melempar senyum. Aulia menyunggingkan senyum ibunya, balik menciumi tangan Fadil dan Azmi membantu Pak Bandi melipati karpet dan merapikannya seperti semula. Tiba-tiba kamar diketuk oleh seseorang, rupanya Pak Sueb, sopir keluarga Aulia yang datang tergopoh. "Umi, ngapunten, mohon maaf," suara Pak Sueb terengah-engah. Umi Karimah memandang sopir kepercayaannya itu dengan penuh tanya. "Ada apa, Anu Mik? Mbok dalam telepon saya, mengabari di rumah kedatangan tamu 2 mobil Alphard Mik. Sepertinya keluarga besar pejabat Mik. Sepertinya yang semalam mau melamar Ning baru datang Mik." Suara Pak Sueb tergopoh-gopoh. Astagfirullah, Umi Karimah nampak panik. Semua yang mendengar ikut panik, terutama Aulia. Ikrom terhenyak mendengar berita itu. Wajahnya seketika memerah mendengar ada seseorang yang juga ingin memiliki wanitanya. Cemburu dan marah, seolah menjadi satu. Azmi saling bertatap pandang dengan Ikrom, seolah memberi kode agar tetap tenang. Ikrom berusaha menguasai dirinya. "Kemarin katanya dibatalkan, kok sekarang semaunya sendiri begini?" Umi Karimah nampak sebal. "Wis Pak, sekarang antarkan aku pulang." Tak temuinya tamunya. Tak jelaskan kalau Aulia sudah menikah. Umi Karimah segera melepas mukena dan bergegas mengambil tas kecil. "Apa perlu saya ikut Mik?" Ikrom menawarkan diri. Seolah tak rela ada lelaki lain yang menginginkan Aulia. "Ndak usah nak, Umi saja yang selesaikan. Kamu di sini saja dengan Aulia, menunggui Abah." Umi Karimah menolak halus, seolah tak ingin masalah ini menjadi panjang dan berujung keributan. "Nak Ikrom, titip Aulia dan Abah ya." Umi Karimah seolah memberi keputusan pasti agar Ikrom tidak ikut ke rumah. "Inggi Mik." Ikrom tak berkutik. Aulia hanya bisa menunduk. Di satu sisi hatinya merasa bersyukur karena dia sudah menikah saat ini dan selamat dari lamaran anak pejabat yang bergonta-ganti istri itu. Seketika ia meraba jari manisnya sendiri, merabai cincin polos 2 gram itu, seolah meyakinkan diri bahwa kini ia resmi menjadi seorang istri. "Nak Azmi, tolong temani Nak Ikrom ya," suara Umi Karimah melanjutkan. "Inggi Mik." Azmi menerima perintah. Azmi tahu betul pasti Umi Karimah bisa menuntaskan masalah salah paham ini dengan bijaksana. Tak lama bayangannya Nyai Karimah menghilang dari pandangan, tinggallah mereka mematung dengan banyak prasangka berkelebat di kepala. "Mungkin ini maksud Kiai Ridwan mengapa aku harus meminta Aulia sebelum matahari terbit," batin Ikrom. Hampir jadi bujang lapuk toh," Azmi membisiki Ikrom. Wajah Ikrom seketika memerah. "Syukur masih keburu Gus," Ikrom menjawab pelan. Sejurus kemudian percakapan mereka beralih pada Bilal yang menghampiri keduanya. "Gus, saya mohon izin pamit. Akan segera saya urus surat nikahnya. Mudah-mudahan besok sudah jadi." Bilal pamit undur diri. "Oh ya, Mas Bilal, terima kasih banyak. Tolong saya dikabari perkembangannya," Ikrom menuturkan. Bilal pun segera pamit meninggalkan rumah sakit. Sepeninggal Bilal dan Bu Nyai Karimah, ruangan putih itu mendadak lebih senyap. Ikrom mencuri pandang dengan Aulia yang sibuk menyuapi Kiai Somad dengan air minum.
Terasa sejuk mengaliri rongga dada Ikrom melihat wanitanya begitu perhatian pada abahnya. Tak ada interaksi antara Ikrom dan Aulia. Keduanya masih kaku seolah tidak ada apa-apa di antara mereka. Tapi Ikrom tak ingin banyak menuntut. Cukup boleh memandanginya tanpa dosa saja sudah sangat berharga baginya. Asmi berdehem. Ikrom salah tingkah. Sedangkan Aulia masih serius menyuapi abahnya. Zahra mencubit lengan suaminya. Jangan digodain terus, nanti canggung, Zahra berbisik. Abis lucu Ning, Asmi menukas pelan. Jam menunjukkan masih pukul 5 saat suara pintu terbuka menarik atensi. Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak dan Ibu. Seorang suster memakai seragam biru toska dengan jilbab senada sambil membawa sejumlah peralatan medis dan infus di meja dorongnya. Waalaikumsalam, semua orang serentak menjawab salam perawat itu. Saya mohon izin mengganti infus Bapak, Ibu. Silahkan, Sus. Perawat itu dengan cekatan mengganti infus Kiai Somad. Ibu, ini ada resep yang harus ditebus. Silahkan ke apotek bawah lalu nanti diserahkan ke ruang perawat di depan. Baik Sus. Segera saya ambil. Aulia melempar senyum. Suster itu pun segera undur diri. Aulia baru sadar, kalau dia yang ambil obat, siapa yang menjaga? Bukankah umiknya sedang tidak di sana? Sesaat ia melamun. Mau aku ambilkan obatnya Ning? Ikrom menawarkan diri. Barulah Aulia sadar jika ada Ikrom di sana. Ndak usah Gus, biar aku saja sama Zahra. Aulia salah tingkah. Aku, Zahra menunjuk hidungnya. Iya, mau kan? Aulia memelototi Zahra. Oke. Zahra terpaksa menjawab setuju. Asmi hanya bisa pasrah saat istrinya diajak Aulia. Abah, Aulia ambil obat dulu. Abah sama Gus Ikrom dulu. Enggak. Ada rasa janggal saat menyebut nama Gus Ikrom di sana. Terlebih kali ini dengan sadar Aulia menitipkan Abah pada Ikrom. Ada getaran yang berdesir di sana. Ikrom pun segera tanggap, menangkap kecanggungan Aulia. Inggih bah, Abah sama saya dulu enggak. Biar Ning Aulia mengurus obatnya Abah dulu. Ikrom meyakinkan. Aulia sendiri merasa antara senang dan canggung. Ini adalah percakapan pertama keduanya setelah akad nikah. Meski hanya percakapan searah, tidak langsung berbicara layaknya pasangan lainnya, pun keduanya bahkan tak berani saling menatap. Belikan makan suamimu juga Nduk. Sama buat Mas Asmi sama buat Zahra. Abah pengen nasi pecel pojok pasar, Nduk. Suara lembut Kiai Somad pada putrinya, memecah kecanggungan di antara mereka. Oh enggeh bah, Abah ndak apa-apa Aulia tinggal agak lama. Nggak apa-apa Nduk, sudah ada nak Ikrom. Abah menatap wajah Ikrom. Ikrom mengulas senyum. Enggeh bah, Aulia berangkat dulu. Moga-moga masih kebagian pecel. Aulia mencium tangan abahnya takzim sambil memandang jam yang menunjukkan pukul 5.15. Ning Aulia, biar saya minta tolong Pak Bandi antar, Ikrom menimpali. Pak Bandi, tolong antarkan Ning Aulia cari makanan. Siap Gus. Tidak usah repot-repot Gus. Aulia bertambah salah tingkah. Ndak repot Ning. Karena saya ndak bisa antar. Biar Pak Bandi yang mengantar, suara Ikrom tegas meski terus menundukkan pandangan. Betul Gus Ikrom Lia, kita kan gak ada yang bisa nyetir. Zahra menimpali, ganti Aulia memelototi Zahra, merasa tidak ada pilihan lain akhirnya Aulia menyetujui. Padahal tadinya ia berencana menaiki taksi online saja agar tidak merepotkan. Baiklah Gus, terima kasih atas bantuannya. Zahra hanya senyum-senyum melihat interaksi keduanya. Jelas dia teringat bagaimana kecanggungan antara dirinya dan Asmi yang baru saja berakhir. Mas aku berangkat ya. Zahra pamit pada Asmi. Asmi hanya mengangguk, wajahnya amat serius. Entah apa yang dipikirkan.
Zahra segera mengekor pada Aulia setelah mencium tangan Azmi dan Kiai Somad. Aulia salah tingkah. Apakah ia harus salim dengan suaminya atau tidak? Ikrom yang mengetahui kegugupan Aulia, tidak memaksanya. Hati-hati Ning, Inggih, berangkat dulu Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahra cekikikan melihat keduanya. Ingin rasanya ia menggoda sahabatnya. Tapi jelas tidak mungkin karena di depannya kini Kiai Somad sedang memasang wajah serius. Keduanya segera meninggalkan ruangan dengan Pak Bandi. Kini ruangan menjadi sepi. Hanya Kiai Somad, Azmi, dan Ikrom yang tertinggal di sana. Nak Ikrom, suara Kiai Somad lemah. Inggih, Bah. Bacaan surat Al-Mulk tadi sungguh membuat Abah hanyut. Bolehkah Abah minta tolong dibacakan surat Al-Mulk secara utuh? Suara Kiai Somad serius. Oh inggih, Bah. Akan saya bacakan. Ikrom mengambil mushaf kecil di sana. Sebetulnya dia menghafal di luar kepala, tapi kali ini dia ingin membaca mushaf saja. Nak Azmi, duduklah di sebelah kanan Abah. Azmi pun segera menuruti permintaan Abah Kiai. Nak Ikrom, aku titipkan Aulia padamu, juga istriku, juga pondokku, aku titipkan semua padamu. Tolong jaga dengan baik. Suara Kiai Somad lemah. Bulu kuduk keduanya merinding mendengar amanat itu. Inggih, Abah, Abah tidak perlu mikir banyak-banyak, yang penting Abah harus segera sehat, Ikrom menimpali. Azmi hanya diam dan memandang Kiai Somad penuh haru. Nak Ikrom, tolong bacakan surat Al-Mulk sampai selesai. Bibir pucat itu berucap, Inggih, Abah. Ikrom menjawab mantap. Abis ini aku kedatangan tamu. Nak Azmi, aku sudah janjian ketemu. Nanti tolong temani saya selagi Ikrom membaca surat Al-Mulk. Apa tidak bisa menunggu Ning Aulia dan Umik dulu? Kiai, suara Azmi berubah parau. Sudah ditunggu aku. Suara Kiai Somad pelan.